Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop. Seperti biasa, saya akan membacakan berita dari dunia K-pop maupun K-drama yang sudah terjadi selama sepekan. Berita pertama datang dari Jungkook BTS yang menghapus Instagram pribadinya. Tragedi dihapusnya akun Instagram milik Jungkook terjadi pada 28 Februari lalu. Hal ini membuat semua ARMY khawatir ya, karena kejadiannya sangat mendadak dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ada yang mengira Jungkook hanya menghapus IG-nya secara sementara saja. Ada juga yang khawatir Jungkook itu galau dengan kehidupannya. Sampai ada yang mengira jika akun Instagramnya dihack. Nah, tapi ternyata Jungkook secara langsung mengungkapkan alasannya saat ia melakukan siaran langsung di Weverse. Alasannya, kata dia, kenapa dia menghapus Instagramnya adalah karena ia jarang menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Udah, itu doang ya. Tapi alasan Jungkook memang ada benarnya juga, karena dia kan udah nggak pakai IG, nggak post apa-apa gitu ya selama sebulan lebih gitu. Jadi daripada nggak kepake, menuhin memori doang, jadi hapus aja mungkin gitu ya. Dan meski begitu followernya udah sampai 40 juta lebih ya, apa 50 juta kurang tahu juga. Pokoknya banyak banget lah, puluhan juta. Dan kalau misalkan itu terjadi sama artis Indonesia, nggak akan pernah dihapus lah ya kalau udah followernya sebanyak itu. Malah dijadiin harta keluarga, menjadi pundi-pundi uang gitu kan. Nah, meski sudah menghapus IG-nya, Jungkook berjanji kalau dia bakal lebih rajin untuk mengisi live atau interaksi di Weverse. Jadi para ARMY nggak usah begitu sedih ya. Berita kedua masih datang dari member BTS. Kali ini giliran V BTS yang bikin gempar Indomie alias Indo Army. Wah, soalnya ini V baru saja didapuk menjadi brand ambassador untuk platform investasi yang bernama Sim Invest. Dalam sebuah press conference, salah satu perwakilan dari Sim Invest mengatakan jika pada bulan Juni nanti, Sim Invest berencana mengadakan fan meeting dengan VBTS. Wah, tapi ini jangan ngebayangin fan meetingnya kayak yang biasa gitu ya, yang duduk terus ada penontonnya yang gede gitu. Nah, ternyata ini mah bukan yang kayak gitu. Karena fan meeting ini hanya didapatkan bagi para investor yang ada di Sim Invest dan itu juga yang beruntung. Jadi kalau misalkan kalian pakai Sim Invest, nah kalian berkesempatan tuh untuk mengikuti fan meeting di Korea bersama VBTS. Jadi ada beberapa user Sim Invest yang akan diboyong ke Korea untuk bertemu dengan VBTS. Pas saya baca di Twitter sekilas, kirain V-nya itu yang mau datang ke Indonesia gitu ya pada bulan Juni terus bikin fan meeting gede. Tapi ternyata pengguna Sim Invest yang beruntung saja yang bisa bertemu dengan V di Korea. Tapi kalau udah jadi brand ambassador mah ya kesempatannya besar mungkin ya, bisa V sendiri doang atau seabrek-abrek sama member-member BTS yang lain dibawa ke Indonesia, siapa tahu bisa juga. Go Sim Invest go. Berita selanjutnya datang dari Song Minho Winner yang dikonfirmasi sudah mendaftarkan diri untuk melaksanakan wajib militer. Pada 2 Maret lalu, YG Entertainment mengonfirmasi jika member Winner ini akan menjalankan wajib militer mulai tanggal 24 Maret mendatang dan Minho akan bertugas sebagai pekerja layanan sosial. Dengan dimulainya Minho menjalani wajib militer, ia menjadi member ketiga dari Winner yang melaksanakan wamil. Karena sebelumnya udah ada Jinu dan juga Seunghoon yang sudah melaksanakannya terlebih dahulu. Nah, karena Minho bertugas sebagai pekerja layanan sosial, muncul beberapa berita soal kesehatan fisik dan mental dari Minho Winner. Seperti diketahui, biasanya warga yang bertugas sebagai pelayan publik saat wamil itu ya, biasanya adalah warga yang memiliki masalah kesehatan. Dan untuk kasusnya Minho, diketahui jika rapper Winner ini memiliki gangguan kesehatan mental, di mana ia didiagnosis menderita gangguan panik dan gangguan bipolar. Hal ini diketahui di sebuah program konseling dengan psikiater terkenal yaitu Oh Eun-young, di mana Minho mengatakan bahwa ia mulai mengalami gangguan panik sejak tahun 2017. Beberapa gejala yang sering ia alami adalah susah bernafas, hampir pingsan, dan serasa mau mati katanya. Minho juga menceritakan bahwa saat syuting untuk program New Journey to the West, dia selalu keluar sendiri dan menangis setelah syuting selesai. Minho juga dengan sedih mengatakan bahwa banyak kegiatan yang sebenarnya normal bagi orang lain tidak bisa ia lakukan, seperti tidur dan makan. Nah, kalau udah kayak gini emang waduh harus diperhatiin ya, takutnya kan kalau menyangkut kesehatan mental bisa kenapa-napa gitu, takut kenapa-napa. Kita mah yang dari jauh hanya bisa mensupport saja. Semoga Minho bisa menyelesaikan wamil sampai selesai.
Berita berikutnya ada sedikit kabar buruk dari Jennie Blackpink yang mengalami sedikit cedera pada wajahnya. Padahal kan Jennie lagi tur ya bersama Blackpink, apalagi sebentar lagi juga mau ke Indonesia. Dan cedera ini dialami oleh Jennie saat ia sedang berolahraga. Akibatnya wajah Jennie harus diperban dan harus menjalani pengobatan. Di akun Weverse officialnya, Jennie mengatakan jika para Blink tidak perlu khawatir karena dia baik-baik saja. Jennie juga mengatakan permohonan maaf jika dia ngepost foto yang ada perban di mukanya. Jangan bilang aku konyol, katanya gitu ya. Enggak lah, tetap cantik ya Mbak Jennie mah. Semoga saja Mbak Jennie segera pulih dan semoga sudah fit saat konser di Indonesia. Soalnya harus fit banget karena siapa tahu nanti konsernya diserang anak bola. Gara-gara kemarin ya pertandingan Persija ya nggak bisa tanding di JIS karena dipakai buat konser Blackpink. Wah tapi kayaknya seru juga ya kalau ada pertarungan antara fans bola dan fans K-pop. Berita terakhir yang nggak berita-berita banget datang dari member New Jeans yaitu Minji yang dikritik netizen setelah menyemprotkan parfum. Jadi Minji baru saja ditunjuk menjadi brand ambassador untuk Chanel. Nah, dan ada satu VT yang menunjukkan kalau Minji sedang menyemprotkan parfum. Tapi nyemprotnya tuh ke muka gitu. Nah, padahal kata netizen nih ya, parfum itu harusnya ke sebelah sini nih, ke belakang telinga yang ada nadinya biar tahan lama katanya. Dan karena kandungan kimia yang ada di dalam parfum itu berbahaya bagi kulit wajah, seharusnya Minji tidak menyemprotkan parfum secara direct ke bagian muka. Takutnya wajah bisa iritasi dan kering, cina gitu ya. Terus netizen juga khawatir kalau cara Minji yang salah itu ditiru banyak orang yang membahayakan bagi orang yang tidak tahu katanya. Wes perhatian banget ya orang-orang memang. Dan yang anehnya lagi kata netizen, kenapa adegan ini bisa lolos dari editor dan bisa tetap di-shoot padahal lagi syuting di situnya. Kan harusnya ada orang dari Chanel tuh yang ngasih tahu cara menyemprot parfum yang bener katanya kayak gitu ya. Saya juga bingung ya harusnya bagaimana sih menyemprotkan parfum itu gitu ya. Apakah orang biasa dengan seorang influencer itu cara nyemprotnya beda gitu ya. Boleh kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya itu aja berita kita untuk kali ini. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin, kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo.